Alhamdulillah atas perkumpulan yang mulia ini, perkumpulan yang menyampaikan kita ke satu perkumpulan akbar di mana Habibana Sayyidina Muhammad khairul bashar merupakan wasilah utama untuk sampainya kita kepada ridhahu al-akbar. Jika seorang hamba mendapatkan ridha-Nya Allah yang akbar, la yashqa ba'daha abada, dia tidak akan celaka selama-lamanya di dunia wal akhirah. Sehingga Allah menyembunyikan ridha-Nya. Allah menyembunyikan ridha-Nya sehingga kita sebagai hamba-Nya berusaha untuk mencari keridhaannya dari setiap amalan-amalan yang kita lakukan, shaghiriha wa kabiriha, baik amal itu kecil maupun amal itu besar, dengan dasar adamul istihdzar, tidak ada sifat meremehkan dari amal yang kita lakukan sekecil apapun. La tastahdiranna minal ma'rufi syai'a, jangan engkau meremehkan amal baik sekecil apapun, karena mungkin di situ keridhaan Allah yang akbar. Mungkin di situ keridhaan Allah yang akbar jika kita mendapatkan ridha Allah yang akbar dari amalan yang kecil tersebut, kita akan mendapatkan kebahagiaan la yashqa ba'daha abada, tidak akan kebahagiaan kita hilang sampai kita bertemu kepada Allah yang akbar. Disitulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, radhiyallahu anhum wa radu an, dzalika liman khasyiya rabbah, dzalika liman khasyiya. Itu dijelaskan oleh Allah liman khasyah, hanya untuk orang yang memiliki khasyah. Sehingga khasyah ini tidak akan hilang dari seorang mukmin sesempurna apapun, sebanyaknya apapun amal yang dia lakukan. Khasyah ini dia tidak akan hilang. Dari khasyah yang ada, harapan dari amal yang dia lakukan adalah bukan bagaimana menciptakan amal yang banyak, namun bagaimana setiap amalan yang dia lakukan itu diterima oleh Allah. Diterima oleh Allah. Bukan berbicara sah atau tidak sah. Sah tidak sah itu merupakan bagian dari persyaratan orang yang beramal, harus didasari dengan ilmu agar ibadahnya sah. Tetapi mereka itu yang mereka takuti adalah amal mereka tidak diterima. Karena Allah berfirman, innama yatakabbalullahu minal muttaqin, Allah hanya menerima ibadahnya orang bertakwa. Orang yang bertakwa, orang yang beriman, lahumul wajal wal khasyah, orang yang beriman yang ada dalam dirinya rasa takut. Sehingga sekecil apapun dari dosa yang mereka lakukan, sekecil apapun, karena dosa ada yang kecil, ada yang besar. Dosa yang kecil itu bisa dihapus dengan amal kebaikan. Dosa yang besar itu perlu taubatan nasuha, baru diterima. Sekecil apapun dosa yang mereka lakukan, tetap mereka satu bertobat kepada Allah, dan dawamul istighfar, selalu minta ampun kepada Allah. Yang utama adalah an-nadmu ala dalika, rasa penyesalan yang begitu luar biasa di dalam dirinya. Itu cerita mereka.
Itu kehidupan mereka sehari-hari, bagaimana kehidupan kita. Sudahkah kita bersifat seperti ini? Masya Allah. Kadang-kadang rasa takut itu selalu hilang dalam diri kita. Kita sholat, kita puasa, tapi rasa takut ketika hilang, maka akan berani dari taatnya kita campuri dengan kemaksiatan. Dan itu tanpa kita sadari bahwa kita sudah berdosa. Numpuk. Yang kecil kalau nggak dimintain tobat, tidak kita minta ampun, sara sagir al-kabir. Dosa kecil kalau kita nggak cepat-cepat minta ampun nama Allah, dosa kecil dengan terlalu banyak itu menjadi dosa besar. Ya, dosa besar. Dan kalau memang dosa kecil itu menjadi dosa besar, apa yang harus kita lakukan? Taubatan nasuha, taubat secara khusus. Maka bersyukurlah bagi kita dari iman dan amal yang kita lakukan di dunia ini, kita sempurnakan dengan watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, dengan duduknya kita di perkumpulan yang mulia ini. Di perkumpulan yang mulia ini kita bersyukur kepada Allah dari sekian perkumpulan. Allah berikan perkumpulan malam ini perkumpulan yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena pada jam ini nggak ada perkumpulan, makanya luar biasa atau di luar kebiasaan. Saya katakan di luar, ya, ini perkumpulan luar biasa. Kenapa dikatakan luar biasa? Sekali lagi, karena perkumpulan seperti ini di luar kebiasaan. Kalau malam seperti ini memang malamnya malamnya istirahat. Kalau ada yang ngantuk malam ini ya wajar. Saya nggak ngelarang kok. Ada yang ngantuk, ada yang tidur lagi berzikir, nggak paham. Lagi dikir la ilaha illallah, padahal speakernya itu luar biasa, itu soundnya itu menggeleger, tapi masih sempat tidur ya. Ajib. Ini apa setan terlalu banyak atau tai kupingnya terlalu banyak? Hah? Bisa tidur, alhamdulillah. Lagi berisik asal bisa tidur, apalagi lagi nggak berisik, kita anggap berisik aja. Nah, tidak apa-apa. Siru ilallah urujan wa makasiro. Ya, berjalanlah menuju Allah. Ya, nanti kadang-kadang kita ngantuk, kadang-kadang kita seger, kadang-kadang kita malas, tapi tetap istiqomah dijaga. Nanti insya Allah pelan-pelan akan terbiasa. Ada orang pengen jadi ustaz, nggak tidur-tidur ustaz, pengen dia, tapi kok kalah mulu ustaz. Jangankan ente melek sama ustaz, balap makanan juga masih kalah ente. Ya karena sudah berlalu puluhan tahun. Ya nggak bisa loh dikejar 20 tahun amalan seperti dikejar dengan seminggu. Perlu tahapan untuk menciptakan kebiasaan orang soleh. Jadi malam ini kita hanya mengikuti kebiasaan orang soleh. Ngikut aja dulu. Ikut ya. Wa khair wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf, semua kebaikan itu mengikuti man salaf, orang-orang terdahulu. Kita ngikutin aja dulu. Untuk al-intifa'nya, al-ittiba' ngikut aja dulu, nanti al-intifa' nanti. Jangan
nunggu intifak, ikut Ustaz hampir sebulan, nagih, mana manfaatnya itu? Jangan dulu. Ya, karena apa? Karena inti dari perkumpulan ini adalah ridhonya Allah akbar. Adapun kebahagiaan pasti kita dapat. Kebahagiaan pasti kita. Apapun yang Anda butuhkan di dunia ini, apapun yang Anda inginkan, kemudian apa yang Allah inginkan, tetap Anda akan diberi kebahagiaan. Akan diberi kebahagiaan, bukan harus Allah memberi sesuai dengan keinginan Anda, bukan. Tapi yang kita minta cari adalah kebahagiaan. Mudah-mudahan Allah berikan kebahagiaan buat kita. Amin. Amin ya rabbal. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Khair. Di hari Jumat ini atau di malam Jumat ini ada khair. Apa khair? Yang terbaik. Dzalikum khairul lakum, itulah hal yang terbaik untuk kalian. Untuk kalian. Ya, kata Allah, in kuntum ta'lamun, kalau memang Anda tahu. Nah, kita malam ini mencari tahu untuk mendapatkan khair ini bagaimana. Udah jelas, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Di hari Jumat atau di malam Jumat itu ada kebaikan untuk kalian kalau kalian tahu. Kan orang ada yang nggak tahu, ada yang pura-pura kagak tahu, ada yang lalai, ada yang maksiat. Ini empat-empatnya ini bisa apa? Bisa tertolak untuk mendapatkan kebaikan. Yang tidak tahu, ya cari tahu. Ini kadang-kadang yang nggak tahu, udah mendingan kita jadi orang nggak tahu aja, adabnya ringanan. Karena yang nggak tahu itu dosanya nggak ada, karena nggak tahu. Nggak bisa. Orang yang tidak tahu harus mencari tahu. Ada orang yang tahu tapi tidak mau tahu. Ada orang yang kerjaannya hanya la yadur wa la yanfa. Enggak ada mudaratnya, enggak ada manfaatnya, celaka juga dia. Nah, kita yang mana nih? Yang kalau perlu nggak ada ini, nggak ada. Jangan sampai kita jadi orang nggak tahu. Jangan sampai kita orang yang pura-pura nggak tahu. Jangan sampai kita menjadi orang yang lalai. Jangan sampai kita menjadi orang maksiat. Bahkan jangan sampai kita menjadi hamba yang imannya lemah. Penyakit semua itu. Ini penyakit. Makanya itu in kuntum ta'lamun. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan diajak fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Fas'au, berusaha untuk melakukan sesuatu yang intinya ingat nama Allah. Ingat nama Allah. Fas'au ila dzikrillah. Mulai dari mana? Minal fajri, dari fajar. Mulai dari fajar. Mulai dari fajar. Setelah azan subuh ada waktu sholat. Udah mulai dari fajar, ya, untuk harinya itu mulai.
Kalau malam keutamaannya mulai dari Kemis Asar. Jadi Kemis Asar sudah dimulai itu keutamaan Jumat itu. Kemis Asar. Sampai kapan? Sampai waktu fajar. Fajar itu paginya. Sampai kapan? Sampai maghrib. Nah itu fas'au ila dzikrillah itu waktu fajar itu. Berusaha di waktu fajar ini amalan-amalan yang kita lakukan itu semua mengarahkan kepada ingat kepada Allah, baik yang sunnah ataupun yang wajib. Wadarul baik. Nah di sini ada pemahaman wadarul baik. Tinggalkanlah itu al baik. Apa baik? Kesibukan dunia. Kalau orang tua kita dulu itu diliburin itu dulu. Ya. Kalau anak-anak yang lahir tahun 80 mah belum ngalamin. Itu anak-anak yang lahir tahun 70 saat itu akhir itu ngalamin itu Jumat libur. Jumat nggak ada aktivitas. Minggu masuk. Jumat libur. Itu dagangan-dagangan itu ditutup udah. Nggak ada aktivitas. Makanya hidupnya barokah. Hidup lelah apa enggak? Capek itu. Capek enggak itu? Capek itu. Capek. Yang enggak capek mah hidup di surga. Tapi yang salah ini, kalau memang hidup lelah, jangan melelahkan Anda. Kalau hidup melelahkan Anda, semua aktivitas Anda akan berantakan. Satu. Nah, kata Imam Ghazali, cukuplah 6 hari ini engkau mendapatkan anugerah waktu untuk mencari maisha. Tapi pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Berusaha Anda untuk mengarahkan semua ingat kepada Allah, baik yang sunnah atau yang wajib. Wa darul bai', tinggalkanlah adat jual beli. Berarti bis ini secara umum. Kalau secara khusus dalam ilmu fikihnya, kalau lagi waktu adzan, sebelum adzan tinggalin tuh. Pas adzan ente masih jual beli, hukumnya apa? Halal tapi jatuh haram. Allahu akbar, Allahu akbar. Masih beli rokok gitu bang, rokok bang. Apain beli rokok dulu dah. Nah kan jual beli tuh. Lagi adzan, hukumnya apa? Sah. Tapi hukumnya jual belinya haram. Sah, agatnya sah, tapi haram hukumnya. Lagi adzan masih kuat makan di warteg. Lagi adzan, mau adzan nanti dulu bang. Makanya habis Jumat aja udah lapar. Nah ini secara khusus. Tapi secara umum minal fajri, dari waktu fajar itu tinggalkan semua aktivitas dunia. Semuanya mengarahkan kepada Allah. Ini sangat dianjurkan. Sudah kau habiskan 6 hari. Apakah 1 hari kau habiskan seperti 6 hari? Tidak. Sisakan untuk Allah. Karena waktu 6 hari itu kita habiskan buat apa? Kelalaian. Kita habiskan buat apa? Kelalaian. Maka untuk malam Jumat dan hari Jumat, jadikan itu waktu istimewa untuk kalian. Amin ya rabbal. Inna yawmal jum'ati wa lailataha 24 sa'atan, sabda Rasul dari Sina Anas.
Hari dan malam Jumat semuanya 24 jam. Laisa minha sa'ah, tidak ada dari 24 jam satu saat illa wallahi biha situmiya al-atid minan nar, kecuali pada setiap saat Allah membebaskan 600.000 orang yang di neraka itu dibebaskan setiap detik oleh Allah. La ilaha. Lah kita pengen dijadikan Allah untuk muktad orang yang dibebaskan dari api neraka. Ini mah di hari Jumat masih arahnya ke neraka gitu. Tahu arahnya ke neraka, bukan masuk neraka, arahnya ke neraka. Melakukan sesuatu yang kita bisa terjerumus. Karena semua malaikat-malaikat itu menganjurkan jangan, udah tinggalin itu satu hari, sibukkan untuk ibadah. La ilaha illallah. 600.000. Allah, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita semua. Jadi malam Jumat, di hari Jumat ini insyaallah, subhanallah. Makanya yaghfirullah lailatul Jum'ah li ahli Islam ajma'in. Saya Abdullah ibn Abbas meriwayatkan bahwa Allah mengampuni pada malam Jumat untuk orang Islam seluruhnya. Kita minta termasuk mana yang diampuni. Ya, setiap malam Jumat kita ngumpul sholat tasbih, kita rutinin abong gitu ya, kita nggak dapat ya. Abong ya, kalau orang Betawi mah bilang abong nggak dapat. Insya Allah kita dapat, amin. Makanya Syekh Abdul Qadir Jalani mengatakan dalam kitab Gunyahnya, para ahlul ulama mentarjih ya keutamaan malam Jumat dibanding malam Lailatul Qadar. Jadi kenapa malam Jumat sebagian ulama mengatakan lebih utama? Karena kalau malam Jumat itu keutamanya setiap minggu. Kalau dikumpulin banyak apa kagak? Lebih banyak dibanding malam Lailatul Qadar. Tuh pandangan Syekh Abdul Ghazali. Kenapa? Ya, Lailatul Jum'ah ini lebih diutamakan. Masya Allah. Kata Rasulullah, ala ubashirukum bithala bisyarat basyarani bihinna Jibril. Maukah engkau kuberitahu ada 3 kabar gembira yang mana Jibril menyampaikan kepadaku. Qalu basyirna. Sahabat bilang, ya Rasulullah, beri kami ya Rasulullah, beri kami kabar. Gala basyirni basyarani bisabina alfan ya'taquhumullah minan nar fi kulli lailatul Jum'ah. Yang pertama, Jibril memberikan aku tahu bahwa setiap malam Jumat ada 70.000. Ada 70.000 orang dibebaskan setiap malam Jumat. 70.000. Ajib apa enggak? Jadi setiap malam Jumat kita minta a'taqah. Apa a'taqah? Dibebaskan dari api neraka. Ya, mudah-mudahan orang tua kita dibebaskan dari api neraka. Amin. Satu nih ya. Satu kabar gembira. Ya. Kemudian basyarani bitis'in wa tis'ina nadrah. Yang kedua, Jibril memberitahu aku bahwa Allah memandang umatku 79 kali di setiap malam Jumat. Wa man nadhara ilaihi lam yu'adibu. Siapa yang dikena pandangan Allah dari 79 itu,
Allah tidak akan berikan adab kepadanya. Semalam Jumat siapa di antara kita nih yang dipandang oleh Allah? Ya Allah lihat, cuman mana kita sebelah hati kita masih hasut, hati kita masih ngeriak, hati kita masih sombong di hati kita. Itu orang selama punya penyakit itu nggak dipandang oleh Allah. Selama orang ini punya penyakit hasut, penyakit riya, penyakit sombong, di hatinya tidak pernah dipandang oleh Allah. Karena orang ini berhak untuk diharamkan ma'rifatullah. Alhamdulillah min dzalik. Mudah-mudahan insyaallah Allah berikan kemudahan buat kita semua. Ya ini ya. Mulanya Imam Ali karramallahu wajhah, ya setiap datang Rasulullah bersabda marhaban bilailatul ikhi wal maghfirah, selamat datang malam pengampunan dan malam pembebasan. Sungguh bersyukur bagi orang yang mengamalkan kebaikan, sungguh celaka bagi orang yang melakukan keburukan. Allah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita semua insyaallah. Ya, di malam Jumat ini, maka bersyukurlah jika Anda dimudahkan oleh Allah untuk melakukan setiap malam Jumat ini untuk banyak kebaikan. Ada yang cuma 1 jam saja, alhamdulillah. Ada yang 2 jam saja, alhamdulillah. Ada yang ba'dal maghrib, ada yang ba'dal isya, ada yang malam-malam ya. Nah ini kita masih untuk ukuran kita malam ini. Ukuran pertanggalan Islam ini malam. Kalau pertanggalan Masehi udah pagi ini. Udah pagi, tapi kalau sekarang masih malam. Kalau pertanggalan Lailatul Jum'ah ya ini sekarang jam 1, jam 2 Ustaz, ini udah pagi. Pagi pertanggalan apa? Pagi pertanggalan Masehi. Kalau pertanggalan Islam dimulai nanti subuh pagi. Jadi kalau antum subuh itu awal saat, awal jam. Makanya awal jam itu pergantian malaikat. Yataqabuna bikum malaikatul laili wa malaikatul nahar. Gantian itu subuh itu ya. Mudah-mudahan ini semua membawa kebahagiaan buat kita semua. Dan kepada umat Islam juga doakan mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan. Allah memberikan keterbukaan. Allah menjaga saudara-saudara kita. Allah pandang saudara-saudara kita di hari Jumat insyaallah, di malam Jumatnya juga malam ini insyaallah dengan pandangan yang penuh rasa kasih sayang. Dan insyaallah itu semua akan dijaga oleh Allah dengan hikmah yang ada dan aturan yang ada. Wafaidul amar Allah, kita serahkan semua perkara pada Allah. Nasru minallahi wa fatun gharib wa basyiril mu'minin insyaallah. Mari kita baca salawat asyil ya. Kita minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan umat Islam di seluruh dunia mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah singkirkan para munafikin insyaallah. Allah hancurkan orang-orang munafikin insyaallah. Allah hancurkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah. Dengan fathul gharib wa basyiril munasr minallahi wa fadhu ittastaghithna rabbakum fastajaba rabbukum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ittastaghithuna, ketika kau minta tolong Rabbakum, Tuhan, fastajaba lakum rabbukum, Allah kabulkan itu ya. Apa kata Allah? Inni mumiddukum, sesungguhnya aku akan menolong kalian bi alfin minal malaikati, dengan 1000 para malaikat murdifin. Sangat mudah bagi Allah.
Jika datang kemenangan dan sudah waktu kemenangan, itu sangat mudah. Namun ini merupakan cobaan untuk kita semua. Cobaan di dalam beramaliyah, cobaan di dalam keyakinan, cobaan di dalam menilai sesuatu. Maka jangan sampai ini semua mengkacir-kacirkan akidah kita. Jangan sampai menghancurkan amaliyah kita. Kita minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan cobaan yang begitu luar biasa. Cobaan yang begitu luar biasa. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sejarah beliau, bagaimana beliau menghadapi orang-orang munafik. Begitu luar biasa, begitu sulit, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa ditanya oleh sahabat, kenapa ya Rasulullah engkau tidak bunuh saja? Nabi khawatir. Rasulullah, aku khawatir nanti orang yang setelah kita mengatakan Muhammad telah membunuh saudaranya, Muhammad telah membunuh. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menjaga persaudaraan. Jangan sampai ini menjadikan sebab hancurnya umat Islam. Justru itu menjadi kuatnya umat Islam, insyaallah. Dan Allah hancurkan orang-orang munafik dengan tangan-tangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ajgil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ajgil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bil zalimin.